Halo Indonesia, saya Kristianto Yen Oni, salam NKRI. Kali ini saya ingin menyampaikan sebuah berita buruk bagi seluruh rakyat Indonesia terkait situasi politik jelang tahun 2024. Dan kira-kira seperti apa manuver politik yang akan dilakukan oleh Pak Anies Baswedan beserta kelompok pendukungnya. Tapi sebelumnya izinkan saya mengklarifikasi terlebih dahulu bahwa Kristianto Yen Oni tidak pernah memaki-maki Pak Anies Baswedan. Ya, saya tegaskan sekali lagi bahwa Kristianto Yen Oni tidak pernah memaki-maki Pak Anies Baswedan. Seperti tanggapan dari seorang yang mengatasnamakan tokoh NU yang bernama Gus Umar Hasibuan. Saya minta tolong kalau menanggapi konten-konten saya, tolonglah untuk mengedepankan kejujuran demi menghindari yang namanya fitnah. Saya kira seperti itu ya. Nah, kemudian salah tidak? Saya memang warga negara Indonesia tapi bukan warga DKI. Salah tidak atau menyalahi aturan berdemokrasi tidak ketika saya mengkritik Gubernur DKI Jakarta? Gini, DKI Jakarta sebagai wilayah provinsi merupakan wilayah pengawasan warga DKI Jakarta. Tapi DKI Jakarta sebagai ibu kota negara Republik Indonesia merupakan wilayah pengawasan seluruh warga Nusantara ini. Jadi, apakah salah seseorang yang bukan warga DKI Jakarta menaruh perhatian terhadap situasi dan kondisi di ibu kota negara DKI Jakarta? Tidak sama sekali. Jadi bukan hanya saya, siapapun juga di Republik ini yang menaruh perhatian terhadap ibu kota DKI Jakarta, perhatian terhadap bangsa dan negara, itu hal yang baik dan patut diapresiasi. Saya kira seperti itu. Nah, sekarang saya ingin mengajak saudara-saudara sebangsa setanah air untuk mengingat-ingat kembali situasi Pilgub DKI Jakarta 2017 silam. Menurut saya, situasi Pilgub DKI Jakarta 2017 yang silam merupakan Pilgub terhoror sepanjang sejarah bangsa ini berdiri. Ada Tamasya Al-Maidah, ya, Tamasya religius, yang sebenar-benarnya kita semua dapat mengerti dengan sederhana bahwa itu merupakan intimidasi terhadap kelompok tertentu, terhadap orang-orang yang keberatan atau tidak mau memilih Pak Anies Baswedan, ya kan? Agendanya tidak memilih Pak Anies Baswedan tidak apa-apa. Asal jangan pilih Pak Ahok, gitu ya. Jadi warga DKI Jakarta waktu itu yang tidak memilih tidak apa-apa. Intinya tidak boleh memilih Pak Ahok. Gitu. Berbagai isu pun kemudian digoreng dan DKI Jakarta kala itu benar-benar horor. Isu PKI, ya, isu penista agama, anti-Islam, ya, isu antek asing, ya, isu Cina, PKI, komunis dan lain sebagainya, ya, isu kafir. Terlalu banyak isu sensitif yang digoreng di DKI Jakarta pada waktu itu merupakan upaya bagaimana supaya sebisa mungkin dapat melengsarkan Gubernur DKI Jakarta kala itu, yaitu Pak Basuki Cahayapurnama atau yang lebih sering disapa Ahok, dan kemudian kelompok penantang dapat merebut kekuasaan di DKI Jakarta. Ini merupakan pilgub terhoror yang pernah saya lihat dan pernah saya rasakan. Nah, saudara-saudaraku sebangsa setanah air, berita buruknya bagi kita, situasi politik jelang tahun 2024 akan lebih gila dan akan lebih ganas daripada situasi Pilgub DKI 2017 silam. Perlu kita ingat baik-baik dan mari kita pikirkan bersama bagaimana cara kita mengantisipasi demi keutuhan bangsa dan negara kita. Saya mulai membaca situasi gerak-gerik dari Pak Anies Baswedan saat ini, ya, gelagat dari Pak Anies Baswedan saat ini, di mana kemarin sempat viral
ada orang sholat ya, ada orang sholat dan kemudian di depannya itu ternyata ada posternya Pak Anies Baswedan. Nah, kemudian ada kelompok-kelompok tertentu yang menyatakan dukungan terhadap Pak Anies Baswedan sambil bertakbir dan lain sebagainya. Tidak salah, ya, tidak salah. Tapi kalau kita mengagungkan kebesaran yang maha kuasa, kemudian itu kita giring ke dukungan terhadap salah satu orang, salah satu tokoh politik, saya kira itu sangat keliru gitu. Itu menurut saya. Menurut saya itu merupakan suatu sikap yang keliru. Gitu ya. Karena lawannya belum tentu orang yang tidak menyembah kepada yang maha kuasa. Kan seperti itu. Saya kasih contoh seperti ini. Ada satu pertarungan tinju ya, ada satu pertarungan tinju di mana kedua-duanya petarung ini satu agama. Nah, kemudian dalam pertarungan tinju tersebut tentu saja ada yang menang dan ada yang kalah. Pertanyaan saya, apakah yang kalah itu Tuhannya yang kalah ataukah manusianya yang kalah? Dan apakah yang menang itu Tuhannya yang menang ataukah manusianya yang menang? Dalam sebuah pertarungan tentu saja yang menjadi pegangan seseorang, yang menjadi pegangan seorang petarung adalah skill, kemampuan, ya, stamina dan trik, ya. Skill, kemampuan, stamina dan trik. Bukan persoalan apakah dia menyembah kepada Tuhan yang Maha Kuasa atau tidak. Bukan itu. Jadi kalau ada seorang petinju, ya, setahun sebelum dia naik ring, setahun sebelum dia bertinju, sepanjang tahun itu dia sembahyang, ya, dia berpasrah sungguh-sungguh kepada yang kuasa. Tapi dia tidak berlatih untuk meningkatkan skill dan kemampuannya. Dia tidak melatih tubuhnya untuk meningkatkan staminanya. Dan kemudian ketika naik ring dia kalah. Apakah Tuhan tidak adil? Atau apakah lawannya itu curang? Apakah Tuhan tidak mendengar doanya? Apakah Tuhan yang selama setahun dia sembah itu Tuhan yang salah? Tidak, saudara-saudara. Bukan itu persoalannya. Yang jadi persoalannya adalah dia tidak berlatih. Dia tidak melatih tubuhnya untuk meningkatkan staminanya. Dia tidak melatih tubuhnya untuk menguasai trik sebelum melakukan pertarungan. Jadi dalam sebuah pertarungan bukan soal Anda menyembah kepada Tuhan atau tidak. Tapi soal apakah Anda mempunyai kemampuan dalam menjalani, meladeni pertarungan itu atau tidak. Jadi saudara-saudaraku sebangsa setanah air, mari kita cerdas dalam memandang politik. Ya. Menurut saya, menyeret-nyeret isu agama dalam berpolitik itu salah. Itu tidak benar. Itu tidak tepat. Itu keliru. Saya selalu berpandangan seperti ini. Kalau Anda mengakui bahwa Anda adalah orang beragama dan kemudian Anda terjun dalam dunia politik, bawalah kemuliaan agamamu untuk mewarnai politik. Janganlah Anda membawa agamamu untuk diobok-obok dalam lumpur kenistaan politik. Saya kira itu perlu menjadi catatan penting dan harus kita ingat baik-baik. Karena membawa isu-isu agama dalam dunia politik yang selama ini saya amati, bukanlah kemuliaan agama itu yang dibawa untuk mewarnai politik, melainkan agama itu dibawa kemudian diobok-obok dalam lumpur kenistaan politik. Ini tidak benar, ini salah, ini tidak tepat, ini keliru, dan jangan kita terlibat dalam sikap seperti ini. Nah, saudara-saudaraku sebangsa setanah air, seperti yang saya katakan bahwa situasi politik jelang tahun 2024 akan jauh lebih gila, lebih ganas, dan lebih horor daripada situasi Pilgub 2017 silam. Mari saudara-saudara, yang terutama yang sering saya ingatkan, jaga hati
jaga pikiran, jaga tanah air kita, dan mari sama-sama kita berpikir bagaimana caranya kita mengantisipasi, dan kalau kita tidak berhasil mengantisipasi, bagaimana caranya kita menghadapi situasi politik gila, ganas, dan horor jelang tahun 2024 nanti. Saya Krisyanto Yen Oni, sekali NKRI, tetap NKRI. Merdeka!